Selamat malam pemirsa Berkarya TV dimanapun berada. Spesial pada malam hari ini saya ketemu dengan Om Alan. Om Alan, apa kabar Om? Kabar baik, Mas. Selamat malam. Ini saya dapat request banyak nih dari teman-teman di daerah. Kan selama ini Om Alan nih yang ikut paketum sosialisasi di Papua nih. Fotonya ada aja, terus nyebar terus kan. Saya ingin tahu bagaimana sih seorang ketua umum itu melakukan kampanye di dapilnya. Pak Ketum sih silaturahmi, beliau berjalan, beliau mencari titik-titik di mana untuk pembangunan ekonomi kerakyatan. Ada di situ untuk perkebunan, habis itu untuk pertanian, habis itu juga untuk lahan-lahannya untuk pembibitan bibit babi sama sapi. Jadi jalan, habis itu kita naik ke gunung, lihat irigasinya bagaimana, airnya dialirkan dari mana sampai kita ke puncak-puncak gunung, sampai ke titik-titik yang tempuh. Habis itu kita naik juga ke puncak gunung yang disebut dengan Lembah Pasir Putih di Wamena. Di sana itu sampai beliau naik di bukit-bukit. Ya, di situ beliau lihat hamparan yang mana yang cocok untuk kita bangun. Nah, jadi beliau berhadapan dengan mereka, beliau mempesan kepada mereka bahwa beliau akan membangun Papua. Beliau tidak kasih umpan, tapi beliau kasih kail. Nah, itu yang terjadi dan itu beliau buktikan, kan udah ada pembangunan. Ya, di sana juga kita ke satu tempat di mana panen perdana, yaitu langsung di Merauke. Itu kan langsung bupatinya juga hadir dan Pak Ketum di situ juga dicanangkan, dan mereka di situ juga akan membangun monumen untuk almarhum Bapak Sepuh, Bapak Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto. Itu kemauan daripada masyarakat, dan mereka di sana itu kan bekas transmigrasi. Transmigrasi itu mereka sampai bercucuran air mata melihat Ketum, dalam arti Pak Tommy ini, beliau kok mirip sekali. Mereka sampai dengan sedih nangis bahwa tanpa orang tuanya beliau tidak mungkin kami seperti ini. Jadi gitu. Dari hasil transmigrasi, tua yang ada juga yang udah jadi bupati sekarang juga, seperti di Korum itu bupati sekarang itu, padahal itu bekas dari transmigrasi. Ya begitu. Jadi kalau Ketum itu memang beliau kerja, kita berjalan tuh jam 6 pagi, habis sarapan pagi, jam 6 kita dibawa sarapan, jam 7 kita udah jalan. Kita pulang mau menjelang maghrib, itu jalan terus itu. Cari tempat-tempat di mana, oh pagi siap jalan. Jadi nggak ada yang kita diam. Kalau sosialisasi Ketum dan jalannya terlalu cepat. Ya, yang lain-lain ketinggalan, kasihan yang lain-lain. Kalau cepat jalannya dengan Pak Ketum. Ya, tapi ya alhamdulillah, yang penting nawaitunya baik dan itu udah terbukti kok. Ya insya Allah, kalau di Papua komitmen beliau saya yakin, insya Allah kayak gitu. Wah, luar biasa ya pemirsa. Kalau saya sosialisasi atau kami sosialisasi begini begitu. Nah, ini jadi pemikiran itu dari grup-grup WA. Saya lihat video ketua umum lagi naik traktor, dia lagi jalan-jalan ke bukit, disambut oleh masyarakat Papua. Nah, kalau boleh tahu nih Bung Alan, sambutan masyarakat Papua sendiri pertama kali melihat Pak Ketua Umum Bapak Hutomo Mandala Putra itu gimana? Kan mereka kaget. Kan pertama kali kan beliau tiba kan subuh. Jam 8 pagi, jam 6 di sana beliau kan disambut dengan injak kaki, pinjak piring, itu adat pertama kali. Ya mereka sambut dengan tari-tarian. Nah, setelah itu beliau istirahat. Nah, pas setelah beliau istirahat, beliau kan nggak mau istirahat terlalu berkepanjangan, akhirnya berhadapan dengan Pak Ara semua, dan mereka semua nangis, terharu, pengen ketemu dengan beliau, pengen foto dengan beliau. Jadi udah riuh lah, jadi terlalu kesannya. Sampai hotel itu udah penuh dengan bekas makan pinang. Sampai orang hotel itu klaim ke kami, hotelnya hotel Sisbel, tapi manusia yang ada itu. Jadi itulah Ketum punya karismanya. Iya. Nah, satu pertanyaan lagi ini agak penting nih. Dan saya ini mewakili pertanyaan banyak orang mungkin. Kenapa Pak Ketua Umum memilih Dapil Papua? Saya rasa karena beliau ini kan punya nama kan Hutomo Mandala Putra. Hutomo Mandala Putra, waktu itu Pak Harto, Bapak Sepuh adalah Panglima Mandala dan membebaskan Irian Barat. Nah, beliau lahir. Dari berdasarkan nama itulah akhirnya beliau punya kepanggilan jiwanya bahwa ini saya akan mewakili
Papua karena saya bertanggung jawab atas Papua. Itu kira-kira seperti itu. Wah, ini sangat berita bersejarah banget, dan saya juga jadi teringat memang waktu itu saya lihat di sejarah Pak Harto memang di Papua itu membebaskan Irian Barat ya. Sehingga Pak Ketua Umum kita lahir dikasih nama Hutomo Mandala Putra untuk mengingatkan ke situ. Panglima Mandala. Pak Harto waktu itu menjabat sebagai Panglima Mandala. Akhirnya dikasih nama Pak Tommy ini namanya Hutomo Mandala Putra. Karena itu bapaknya waktu itu sebagai Panglima Mandala yang membebaskan Irian Barat kembali kepada pangkuan RI. Itu persoalannya di situ. Pertanggung jawab beliau kan ada di situ. Berdasarkan nama, saya akan membangun Papua. Saya janji dan saya besar ini, dan Papua jangan sampai disepelekan oleh provinsi-provinsi lain yang punya SDA-nya melimpah ruah, tapi orangnya miskin semua. Itu kata ketum seperti itu. Luar biasa sekali pemirsa, aduh saya merinding mendengarnya. Kan Bung Alan kan sering nih dekat sama Pak Ketum. Pernah nggak Pak Ketum bisik-bisik atau ngomong pinginnya caleg-calegnya itu bagaimana sih? Caleg-caleg yang ini mereka tuh harus bekerja, turun sosialisasi ke daerah, dan mereka diam saja. Kalau mereka diam saja, bagaimana mesti memenangkan pertarungan? Lah kan diperintahkan 80 dapil harus kita on. Setiap kabupaten kota kan 3 kursi harus kita diwajibkan. Lah kita punya tugas untuk memenangkan di daerah. Bukan kita cuma teriak-teriak di Jakarta. Yang ada caleg kita semua ada di Jakarta, tidak ke daerah. Baru semua menuntut. Itu yang jadi susah situ. Ya. Jadi kalau mau turun kerja, baru kita bisa melihat. Enggak kerja cuma teriak-teriak. Kan lucu juga Pak, termasuk Bapak sendiri juga jalan. Tidak Bung Alan jangan begitu. Saya memang dikira tidak turun dapil ya pemirsa, tapi ya saya sudah sampaikan di beberapa media bahwa Bapak saya, tim saya yang terdiri dari alumni sekolah SLTP 2 Ciamis, SD Panjikiran 1 Ciamis, STM 1 Ciamis yang bergerak di sana, menyelinap ke semua desa. Begitu Bung. Mohon maaf Bung Alan, ini memang terkait banyak caleg-caleg juga yang ketika ketemu saya mengatakan saya mah silent katanya. Mana bisa ya caleg silent ya gitu. Turun sosialisasi. Saya juga turun ke daerah. Saya dari Ambon, saya turun ke daerah. Karena tanggung jawab kami. Kami di Kodapil harus bertanggung jawab untuk memenangkan daerah tersebut. Kalau kami tidak berjuang, tidak memenangkan, tidak kita bikin penguatan di bawah, tidak mungkin caleg-caleg jadi. Yang kita targetkan atas perintah Ketua Umum 80 dapil secara nasional dan 3 kursi untuk perwakilan DPRD kabupaten kota itu harus dipenuhi. Kalau kita semua cuma duduk di Jakarta, baru kita teriak-teriak kapan kita ke daerah, kapan kita terpenuhi yang target 4% yang kita kehendaki. Jadi saya sarankan kepada Bapak juga sebagai caleg ya, Iya, Pak. Turunlah ke daerah. Baik, Pak. Ajak teman-teman turun ke daerah. Kalau kita yang teriak nanti mereka pikir, kamu, kan tidak enak juga. Kalian turunlah. Oke deh, saya tetap akan turun dapil, tapi memang bapak saya, assalamualaikum Pak, makasih. Nah, bapak saya yang turun di dapil, keliling dia di dapil. Dan saya mohon izin Bung Alan, boleh kita online kan videonya ini? Boleh, silakan. Silakan. Terima kasih Bung Alan atas waktunya. Terima kasih atas pencerahannya. Nanti kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Siap. Terima kasih Pak Elhan. Sukses ya. Salam televisi berkarya. Bravo.